Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني Warahimakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan kita masih dalam pembahasan kitabus shalah dan hal-hal yang berkaitan tentang hukum tentang masbuk dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi li Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Fala takhtalifu alaih, dan janganlah kalian menyelisihi imam. Dan di sini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala akan menyebutkan tentang larangan seseorang mendahului imam di dalam gerakan. Bahkan akan disebutkan di sana ada ancaman yang keras bagi mereka yang mendahului imam ketika salatnya. Qala hafizahullah ta'ala wa min ahkami salatil jama'atil muhimmah wujubul iqtida'il ma'mum bil imam bil mutaba'ati tammati lahu. Dikatakan oleh Syekh Shalih hafizahullah ta'ala wa min ahkami salatil jamaah, dan dari hukum-hukum yang berkaitan tentang salat berjamaah al-muhimmah, yang penting, wujubu iqtida'il ma'mum bil imam, wajibnya ma'mum untuk mengikuti imam, bil mutaba'ati tammati lahu, agar salatnya sempurna. Wajibnya mengikuti imam agar salatnya sempurna. Wa tahrimu musabaqatihi, dan haramnya mendahului imam. Lianna ma'mum muttabi'un li imamihi muqtadin bihi wattabi'u al-muqtadi
dikatakanlah hafizahullah taala, li'anal ma'mum muttabi'un li imamihi, karena ma'mum itu mengikuti imam, sehingga ma'mum harus menunggu dari ucapan imam ketika takbir, ruku, sujud. Nah, muqtadin bihi, mencontohnya, yakni mengikuti gerakan imam. Wa tabi'ul muqtadi, la yataqaddam ala matbu'ihi wa qudwatihi. Dikatakan hafizahullah ta'ala, orang yang mengikuti tidak sepatutnya untuk mendahului orang yang diikuti. Waqad qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ama yakhsha ahadukum idza rafa ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwila Allah ra'sahu ra'sa himar aw yaj'ala suratahu surata himar. Hadis muttafaqun alaih min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, ditakutkan salah satu di antara kalian apabila mengangkat kepalanya sebelum imam, ayyuhawwil Allah ra'sahu ra'sa himar, Allah akan mengganti kepalanya seperti kepala himar, keledai. Aw yaj'ala suratahu surata himar, atau Allah akan mengganti dia wujudnya seperti himar. Hadis muttafaqun alaih. Faman taqaddama ala imamihi kana kal himari alladhi la yafqahu ma yuridu bi'amalihi. Dan barang siapa yang mendahului imam, kana kal himar, maka dia seperti himar, seperti keledai. Alladhi la yafqahu ma yuridu bi'amalihi, yang tidak mengetahui apa yang ia kerjakan. Wa man fa'ala dzalik, barang siapa yang mengerjakan itu, yakni mendahului imam, istahaqqal uqubah, maka patut dihukum. Syekh Shalih hafizahullah taala di sini menyebutkan bahwa orang yang mendahului imam, mereka akan mendapatkan ancaman, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni mereka yang mendahului imam ditakutkan akan diganti kepalanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepala himar. Sehingga seorang yang mendahului imam kal himar, seperti keledai, la yafqahu, tidak mengetahui apa yang dikerjakan. Bahkan di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di sana dari sifat-sifat himar disebutkan dengan sifat-sifat yang jelek. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna ankaral aswati la sautul hamir, sejelek-jeleknya suara itu suara himar. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yahmilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan, apabila kalian
mendengar suara himar, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Karena suara himar itu menunjukkan bahwa dia melihat syaitan. Itu menunjukkan bahwa dia melihat syaitan. Sehingga seseorang yang mendahului imam di dalam sholatnya, maka disifati seperti himar. Ditakutkan kepalanya akan diganti dengan kepala himar. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan, yakni yang dimana himar alladzi la yafqahu ma yuridu bi'amalihi, tidak mengetahui apa yang dia kerjakan, yakni masa bodoh dan meremehkan ibadah. Maka dia disifati dengan kejelekan. Bahkan para ulama menyebutkan orang yang mendahului imam dengan sengaja termasuk minal kabair. Sebagian ulama mengatakan bahwa minal kabair. Qala wa fil hadits as-sahih innama ju'ila al-imamu liyutamma bih fala tarka'u hatta yarka' wala tasjudu hatta yasjuda. Di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi hadis sahih, yakni hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala innama ju'ila al-imamu liyutamma bih, sesungguhnya dijadikan imam liyutamma bih, itu untuk diikuti. Fala tarka'u hatta yarka', janganlah kalian ruku sampai imam ruku. Wala tasjudu hatta yasjud, janganlah kalian sujud sampai imam sujud, yakni menunggu gerakan dari gerakan imam. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa dijadikan imam itu agar sholatnya sempurna. Satu gerakan yang diucapkan oleh imam. Ketika imam mengucapkan Allahu Akbar kemudian ruku, maka rukulah semua makmum sehingga sholatnya sempurna. Berbeda dengan apabila di sana tidak ada imam. Yang satu ruku, yang satu sujud, yang satu salam duluan, maka tidak akan beraturan sholatnya. Sehingga dijadikan imam itu agar sholatnya sempurna. Sehingga kita jangan mendahului imam. Jangan mendahului imam di dalam gerakan. Warawal Imam Ahmad wa Abu Dawud, innama ju'ila al-imamu liyutamma bih fa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'a wa la tarka'u hatta yarka'a wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjuda. Hadis ini rawahu Abu Daud wa Imam Ahmad min hadis Al-Bara' ibn Azib. Riwayat Imam Ahmad dan juga Abu Daud bahwa Nabi SAW mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih, dijadikan imam itu untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u, apabila imam ruku maka ruku'lah. Wala tarka'u hatta yarka'a, janganlah kalian ruku sampai imam ruku. Wa idza sajada fasjudu, apabila imam sujud maka sujudlah. Wala tasjudu hatta yasjuda, janganlah kalian sujud sampai imam sujud. Wa kana sahabah khalfan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yahni ahadun minhum ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساجدا ثم
yaqa'una sujudan ba'dahu. Wa kana sahabatun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang di mana mereka salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan la yahni ahadun minhum dhahrahu hatta yaqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan. Yani para sahabat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari ruku, para sahabat pun bangkit dari ruku, dan para sahabat tidak membungkukkan punggungnya, ini akan sujud, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Ketika Nabi sudah sujud, baru para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti beliau, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yaquna sujudan ba'dahu. Setelah Nabi sujud, maka para sahabat pun ikut sujud setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walamma rawa Umar radhiyallahu taala anhu, walamma ra'a Umar radhiyallahu taala anhu rajulan yusabiqul imam, ketika Umar bin Khattab melihat seorang lelaki yang mendahului imam, kemudian Umar darabahu, memukulnya. Wa qala, kemudian Umar bin Khattab mengatakan, la wahdaka sallaita, engkau tidak salat seorang diri, wala bi imamika iqtadaita, dan engkau tidak mengikuti imam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika melihat seseorang yang mendahului imam, beliau memukulnya. Dan beliau mengatakan bahwa engkau salat tidak sendiri, yakni engkau salat bersama imam, sehingga wajib bagimu untuk mengikuti imam. Nah, ini yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, karena beliau mengetahui dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ancaman yang keras mereka yang mendahului imam, sehingga beliau memberikan hukuman agar di kemudian hari tidak mendahului imam. Wa hadha syai'un yutasahalu fihi au yatajahalu ba'dul musallin, dan ini adalah sesuatu yang diremehkan oleh orang-orang yang salat, au yatajahaluhu ba'dul musallin, atau yatajahal, masa bodoh, tidak peduli di dalam salatnya. Fayusabiquna al-imam, mereka mendahului imam. Wa yata'arraduna lil wa'id syadid, dan itu membahayakan diri mereka sendiri karena di hadapan mereka ada ancaman yang keras. Wa'id syadid, ancaman yang keras. Allah akan gantikan kepalanya dengan kepala himar. Nah, yang jelas bahwa manusia itu lebih mulia daripada binatang, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan akal mengikuti apa yang dia pahami, sehingga seseorang yang mendahului imam maka seperti binatang. Nah, masa bodoh atau meremehkan, padahal seseorang ketika di dalam salatnya itu bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dia ingin ibadahnya sempurna. Bahkan salat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Hurairah, awal ma yuhasibu bihi an-nas yaumal qiyamah min amalihi as-salah, yang pertama kali yang akan
dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan ibadah seseorang itu salatnya. Sehingga seseorang jangan meremehkan. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala langsung mewajibkan salat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa pelantara siapapun ketika Isra Mi'raj. Dan para ulama mengatakan ini merupakan keutamaan, keagungan salat yang dimana diwajibkan langsung tanpa pelantara Jibril alaihissalatu wassalam. Sehingga seseorang jangan meremehkan. Wajib bagi mereka di dalam ibadahnya untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu kama ra'aitumuni wa salli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Qala hafizahullahu taala wa rawal Muslim anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada yang belum kebaca. Fa yusabiquna al-imam wa yata'arraduna lil wa'id syadid bal yukhsha alla tasihha salatuhum. Bahkan ditakutkan salatnya tidak sah mereka yang mendahului imam. Tentunya mendahului dengan sengaja. Kalau memang tidak sengaja, wala syai' alaih. Karena dia tidak sengaja, lupa misalkan. Ini yang sengaja. Sama seperti dia mempermainkan salatnya. Wara Muslim an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tasbiquni birruku' wala bisujud wala binsiraf. Hadis riwayat Muslim min hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tasbiquni birruku' wala bisujud. Janganlah kalian mendahuluiku dengan ruku dan sujud. Wala binsiraf, dan juga dari berpaling. Ini berpaling dari salam. Ini salam duluan imam, setelah itu baru makmum. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih, musabaqatul imam haram bittifaqil a'immah. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih bahwa mendahului imam haramun, itu perbuatan yang haram. Bittifaqil a'immah, ittifaq para ulama bahwa mendahului imam haram, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajuzu li ahadin ay yarka'a qabla imamihi, maka tidak boleh seorang pun untuk ruku sebelum imam ruku. Wala yarfa'u qablahu, dan janganlah mengangkat bangkit dari ruku sebelum imam bangkit dari ruku. Wala yasjudu qablahu, dan janganlah sujud sebelum imam. Wa qad istafadatil ahadits anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nahyi an dzalik. Dan sungguh telah banyak sekali hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan di dalam mendahului imam. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Ama yakhsha ahadun ay yarfa rasahu qabla al-iman ay yuhawwilullah rasa himar. Dan juga hadis yang berikutnya, innama ju'ilal imamu liyutamma bih fala tarqahu hatta yarka'a. Dan juga hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud, dan juga fi'lus sahabah sebagaimana yang tadi kita sebutkan, dan juga hadis yang baru saja kita baca, hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ini semuanya larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam seseorang mendahului imam dalam salatnya. Wa musabaqatul imam
tala'abun minasyaitan bi ba'dil musallin hatta yukhilla bi salatihi. Dikatakan oleh hafizahullah taala bahwa mendahului imam ini adalah merupakan mempermainkan ibadah dan juga termasuk dari permainan atau godaan syaitan bi ba'dil musallin, pada sebagian orang yang salat, hatta yukhilla bi salati, sampai rusak salatnya. Syaitan sengaja menggoda manusia agar salatnya tidak sempurna dengan membisikkan, tidak khusyuk salatnya, kemudian mendahului imam di dalam salatnya. Ini tala'ub, mempermainkan salat, dan bisa merusak salatnya. Wa illa famada yastafidul ladzi yusabiqul imam. Dengan ini apa faidah dari mendahului imam? Dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih, apa faidah dari mendahului imam? Apakah ingin sholatnya cepat-cepat selesai? Apa faidahnya? Bahkan dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih, bahkan dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, fama yastafidul ladzi yusabiqul imam. Apa faidah dari mendahului imam? Apa yang saya sebutkan di sini ucapan Syekh Shalih Fauzan. Ucapan Syekh Islam Ibnu Taimiyah sudah selesai. Ucapan Syekh Shalih Fauzan bahwa musabaqatul imam tala'ubun, mendahului imam termasuk dari mempermainkan salat dan termasuk dari gangguan syaitan pada orang-orang yang salat, hatta yukhilla bi salati, sampai merusak salatnya. Dan dikatakan oleh hafizahullah taala, wa illa famada yastafidul ladzi yusabiqul imam. Apa faidah dari mendahului imam? Li'annahu lan yakhruja minas shalah illa ba'da salami imam. Karena dia tidak akan bisa selesai dari salatnya kecuali setelah salamnya imam. Kalau imam sudah mengucapkan salam, assalamualaikum, maka selesai salatnya. Sehingga apa faidah dalam mendahului imam? Qala fayajibu 'alal muslim ayyatanabbaha lidzalik. Maka wajib bagi setiap muslim untuk memperhatikan masalah itu. Wa yakunu multaziman bi ahkami at-timami wal iqtida. Dan juga dia sepatutnya untuk mengikuti hukum-hukum yang berkaitan tentang makmum dan hukum-hukum yang berkaitan di dalam mengikuti imam di dalam salatnya. Nasallallahu lil jami' al-fiqha fi dinihi wal basirah fi ahkamihi, innahu sami'un mujib, fa innahu man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefaqihan fid din, ilmu dan keyakinan, fi ahkamihi, di dalam hukum-hukum agama, innahu sami'un mujib, fa innahu man yuridu bihi khairan yufaqihu bid-din. Karena sesungguhnya seseorang yang ingin tafaqquh fi din, ingin kebaikan di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kefaqihan di dalam agamanya. Sehingga sepatutnya bagi kita semuanya untuk mempelajari hal-hal seperti ini agar salat kita sempurna, diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Naqtafillahu subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya baik, terima kasih yang masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indah, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Setelah kita dengarkan ya tadi dua rekaman kajian. Yang pertama rekaman kajian kitab Tafsir As-Sa'di yang bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Sabit hafizahullah taala. Kemudian dilanjutkan setelahnya ya tadi barusan kita dengarkan rekaman kajian kitab Mulakhas Al-Fiqhi bersama Al-Ustaz Helmi Bajri hafizahullah taala, yaitu dengan bab larangan untuk mendahului imam dalam gerakan-gerakan sholat ya. Semoga bisa bermanfaat dan juga semoga bisa menjadi tambahan ilmu juga untuk kita semua. Barakallahu fikum. Nah, insyaallah sajian acara berikutnya yaitu kita akan memasuki indahnya pagi menyapa ya. Tapi seperti biasa sebelum kita masuki acara selanjutnya kita dengarkan dulu selingan-selingan berikut ini. Barakallahu fikum.